Jadi ya menurut akun sebagai penulis, cah kali salang kudu nganceng molor kolemo sedikte ga. Ai sangger bora sangger tahu nge hot poli kumpul dikte itu hanya semacam apa sesuatu yang fana. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Richard Jundu. Ya, oke, channel YouTube ini sebelumnya itu namanya Box Science ya teman-teman sekalian. Tetapi kali ini ACKI semua, saya merubah nama channel Box Science itu menjadi Pikirindu, biar senada, searah, sejalan dengan media saya www.pikirindu.com dan juga Instagram Pikirindu, Facebook fanpage dari Facebooknya Pikirindu juga, lalu channel YouTube-nya Pikirindu, sehingga teman-teman sekalian yang ingin mengaksesnya dari website www.pikirindu.com bisa, lalu yang mau mengakses lewat Instagram atau fanpage Facebook juga sama, tetap namanya Pikirindu. Itu mungkin sekilas informasi dari saya mengenai perubahan nama ini. Kalau sebelumnya Box Science, sekarang saya ganti jadi Pikirindu supaya sejalan itu tadi. Begitu ceritanya teman-teman sekalian. Oke. Di channel ini perlu saya jelaskan juga bahwa itu media sebagai media literasi dan promosi. Literasi ya untuk menambah wawasan supaya kita bisa saling berbagi informasi dan bisa berliterasi, dan juga bisa menambah pengetahuan wawasan kita tentang banyak hal, sehingga harapannya media ini bisa menjadi media yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya akan membahas tentang sebuah puisi yang saya pernah tulis di pikirindu.com. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya, pikirindu.com. Itu di halaman rasa. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal cari kumpulan puisi kritik sosial. Nah, salah satu puisi yang saya bahas kali ini ada di sana. Tapi mungkin saya menjelaskannya nanti dengan bahasa Manggarai. Saya ingin menjelaskannya menggunakan bahasa Manggarai dan juga bahasa Indonesia, supaya ya kita ngobrol-ngobrol santai lah membahas tentang puisi, supaya bisa lebih bermakna, lebih dipahami mengenai konteks dari puisi yang akan saya bahas. Jadi saya menggunakan dua bahasa, teman-teman sekalian, menggunakan bahasa Indonesia sekaligus juga menggunakan bahasa Manggarai. Oke, coba kita lihat bersama dulu puisinya. Puisinya itu teman-teman sekalian judulnya Ruang Fana Tuanku. Mungkin saya baca dulu puisinya supaya kita teman-teman sekalian bisa menyimak dengan baik puisinya, dan juga coba memahami nanti terkait apa sih makna dari puisi ini. Judulnya itu adalah Ruang Fana Tuanku. Jadi Ruang Fana Tuanku itu adalah judulnya. Dimensi waktu masih berjalan. Pelangi menghibur mata sesaat, lalu hilang perlahan. Kembali lagi di saat yang tepat. Ah Tuan, kau datang, lalu pasti pergi lagi. Tuanku, mau sampai kapan kau mengisi lumbung ini? Perlahan tikus kecil juga pasti melahap dalam sunyi, sampai tuanku sendiri terdiam, lalu tersakiti.
Dunia ini fana. Apa yang kau mau? Tuanku, sebaiknya kau sudahi maumu. Ruang gemerlap yang kau ciptakan juga selalu diburu. Karena yang lapar dan haus bukan hanya engkau, tuanku. Kembalilah ke doa ibu. Saat tuanku kecil dulu. Biarlah badai ego tuan berlalu. Karena tuanku harapan dari masa lalu. Puisi ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang ya yang mungkin sudah dikenal banyak orang, sudah menjadi orang yang hebat, sudah menjadi orang yang mapan, kaya. Tetapi ada hal yang dia lupakan dari perjalanan hidupnya, yaitu masa lalunya. Di mana ketika dia sudah jauh di depan menjadi orang yang sukses, tetapi dia lupa tentang seperti apa sih sebenarnya tujuannya dia menjadi sukses itu. Tujuan di masa lalunya dia menjadi sukses, tetapi pas jadi sukses ya kolega, hemong koles sanggera ngoeng danong ga, vokot saya ulo ngoeng ga, hemong koles tentang cowok danong. Kalau kita lihat dari puisi yang sudah saya bacakan tadi, di bait keempat, di bait ketiga, dunia ini fana, apalagi yang kau mau? Tuanku, sebaiknya kau sudahi maumu. Ruang gemerlap yang kau ciptakan juga selalu diburu. Karena yang lapar dan haus bukan hanya engkau, tuanku. Artinya begini, eme sukses dite, ay do kuliah tangwing sukses. Jadi apa hot puli dapat dite, do kuliah tangwing. Sangger hot ngoeng dite, borak. Ngoeng kuliah latado, rumbu kuliah latado. Jabatan, rumbu kuliah latado. Jadi apa set ngoeng dite, ngoeng kuliah latado, dolong kuliah latado. Jadi eme pandai daat latang ata tite, kudu ngancing dapat hot ngoeng dite, maka atta bana kule paning gitu latang ite. Jadi bait ini ingin menjelaskan bahwa segala keinginan si tuan, seorang yang saya maksud di sini, itu juga diinginkan oleh orang lain. Kekayaan, harta tahta, itu diinginkan juga oleh orang lain. Sehingga ya buat apa sih kalau kita sudah sukses, sudah mencapai tujuan, buat apa sih kita kejar terus, ya kan? Justru kita seharusnya kembali ke belakang, melihat masa lalu. Oh, saya sudah sukses. Kalau saya sudah sukses, ya marilah Tuhan membantu yang lain yang lagi berproses menuju kesuksesan. Karena apa? Itu akan menjadi doa buat Tuhan. Ketika Tuhan membantu, mendorong orang-orang yang lagi berjalan menuju kesuksesan, sehingga mereka mencapai semua mereka punya mimpi, pasti itu akan menjadi doa bagi Tuhan. Sehingga apa? Harapan dari masa lalu itu bisa menjadi kenyataan bagi sang Tuhan. Jadi puisi ini sebenarnya menggambarkan harapan. Harapan kepada Tuhan yang sudah menggapai kesuksesan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang lurus. Sekalipun sudah kaya, dan kekayaan itu katakanlah diperoleh dari jalan yang tidak benar, maka satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah kembalilah ke doa ibu. Seperti saat Tuhan itu kecil dulu, saat seperti masa kecil lah dari Tuhan. Sehingga apa? Kekayaan, harta yang dimiliki itu akan menjadi menjadi
harapan yang sudah dicapai, tetapi ketika harapan itu dicapai dengan sesuatu atau dengan cara yang tidak tepat, maka bertobatlah. Dengan bertobat, dengan berdoa dan bertobat, maka segala kekayaan yang dicapai dengan cara yang tidak benar itu akan seperti ditebuslah dosanya, diampuni oleh Tuhan. Jadi puisi Ruangan Fana Tuanku ini itu mau menggambarkan tentang pengharapan, harapan bagi orang yang sudah sukses dengan cara yang tidak benar, untuk bertobat, kembali lagi ke masa lalu dan menjadi harapan dari masa lalu itu. Salah satu caranya adalah ya bertobat. Itu menurut saya sebagai penulis dari puisi ini, karena ya menurut akun do data bora, do data poli sukses, tapi ya hemong aku masa lalu, hemong kulis danong, tujuan kudu sukses itu. Ini sukses gak kule pandai di teme sukses itu gak. Jadi tema gunan sukses itu dapat lite sukses itu pandai le cara-cara tadi Jadi ya menurut akun sebagai penulis, kali salang kudu nganceng molor kolemo sedikte ga. Ai sangger bora, sangger tahu hot poli kumpul dite itu hanya semacam sesuatu yang fana. Seperti itulah, sesuatu yang fana. Dan satu-satunya cara supaya kembali ke jalan yang benar adalah nu pengaji dende dan nu pengaji data tua. Eme ngaji kudu sukses tite danong lata tua. Eme poli sukses tite agu cara hote madia. Maka kali salang kudu molor kolen. Eme menurut aku nata tulis puisi ho bertobat. Itu inti dari puisi itu. Semoga penjelasan daku lewat puisi itu nganceng memberi sesuatu hot ngopea bermanfaat latang aku latang ite sangke tahun kan. Kira-kira gitu maksud daku ne puisi itu. Dua kira puisi cebana aku leliti mungkin bahasa cacakol selaku dia mengenai makna, tapi mengoeng lelo lite sangger puisi hot pada daku, tinggal klik kat lite www.pikirindu.com gitu. Dor puisi itu tinggal baca baca lite, kemudian nganceng ko lere-ere aku co maksud puisi ho lite. Salah nganceng bahas one video nganceng bahas lah one video. Sebagai penutup laku ga, neka hemong like, neka hemong komen, neka hemong subscribe channel ho, agus share ngrone atado. Jadi media ho laku panden pakai sua bahasa Indonesia, agu bahasa Manggarai. Neka hemong subscribe teman-teman nih. Sama-sama tite diskusi bahas sangger apa tulis dakone www.pikirindu.com. Kudu nganceng majun kole www.pikirindu.com itu media. Jadi media itu sebagai media literasi. Kudu nganceng belajar sama tite apa hot bae daku bagi laku latang ite, apa hot bae dite nganceng bagi latang aku latang sangger atado. Itu rovang daku. Terima kasih banyak. Ai poli porong video. Salam literasi. Go. Pas gak? Literasi. Salam literasi.